ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menibakan kami di rumah-Mu dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mengangkat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kiranya setiap pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan berhadiratlah Tuhan atas setiap kami yang hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari berdoa Tuhan. Saudara, mari beri salam ke samping kiri kanan dengan mengatakan, Engkau lebih dari pemenang.
sebagian dari firman Tuhan. Mari saudara kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi kekuatan baru bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi pengharapan baru bagi setiap kita, saudara. Mari kita mengangkat pujian, mengatakan kasih yang sempurna hanya kami terima daripadamu Tuhan. Kau selalu ada.
Sesungguhnya Engkau ada di sini Tuhan, karena Engkau ingin bersekutu dengan umat-Mu, umat ketebusan-Mu, umat yang Engkau kasihi, umat yang Engkau sendiri punya rencana yang indah dalam hidupnya. Dan hari ini kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu. Engkau memberikan kami kemenangan, sebab seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bertemu dengan Engkau adalah sesuatu, karena Engkau yang paling mengerti tentang keberadaan kami, karena Engkau yang paling mengerti tentang permasalahan kami, dan karena Engkau yang paling peduli, dan karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau memanggil kami dengan nama kami. Dan hari ini adalah hari sukacita. Engkau memberikan kami kesempatan untuk memperingati, mengingat kembali peristiwa besar yang sudah Engkau lakukan ketika Engkau kembali dan Engkau naik ke surga. Namun Engkau tidak meninggalkan kami seperti piatu, sebab Engkau mengatakan bahwa Engkau akan mengirim roh yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Ketika kami membuka hati kami dan Engkau mau masuk ke dalam hidup kami, dan itulah kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sebab dengan apakah dapat kami membalas akan segala kebaikan-Mu? Kata-kata kami tidak cukup untuk melukiskan apa yang Kau buat. Dan kiranya hati ini, hati yang mengasihi-Mu, hati yang selalu ada bersama dengan Engkau, umat ketebusan-Mu. Saat kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendirian, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, sebab Engkau yang paling tahu keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang terkasih. Mengucap syukur pada hari ini, pada hari khusus, hari yang spesial, kita ada di rumah Tuhan. Kalau kita bisa beribadah, Tuhan memberikan waktu, dan berarti kita adalah umat yang menang. Kita enggak kalah menghadapi segala permasalahan yang ada di dunia ini. Memang Tuhan tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, bukan? Itu selalu kita katakan. Artinya akan ada badai, ada petir, ada gemuruh, dan banyak hal yang bisa menakutkan. Itulah hidup, banyak persoalan, banyak permasalahan, begitu berat, kadang-kadang membuat kita gregetan, kadang-kadang kita jadi gemes, jadi sebel, tapi pada ujung-ujungnya kita bersuka cita karena Tuhan memberikan kemenangan. Nah, hari ini adalah hari ibadah, hari di mana kita bertemu dengan Tuhan. Lupakan masalah-masalah kesibukan, kita fokus saja dulu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kata Tuhan dalam firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, lalu yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Yang itu semua katanya aku juga tahu, itu dicari oleh setiap orang dan dicari oleh bangsa-bangsa. Kalau firman Tuhan udah bilang begitu, aman kita, karena Tuhan udah tahu. Halo, oke.
Kita baca dulu satu ayat ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hal diberikan kuasa dan juga hal lain adalah dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Halo, itu bukan berarti waduh gimana sih ini Tuhan ngasih tugas melulu, berat nih gitu ya, nggak boleh santai dikit, Tuhan langsung nyuruh aku dikasih tugas. Sebenarnya kau salah kalau dikatakan engkau akan jadi saksiku. Itu artinya kita dipercaya, itu artinya kita orang spesial, itu artinya Tuhan betul-betul nggak mungkin lah kita mempercayakan sesuatu kepada orang yang kita belum percayai. Jadi sesungguhnya itu membuat kita menjadi bersukacita karena Allah memberikan kita kepercayaan untuk kita bisa bersaksi. Jadi itu merupakan tugas kita harus menjadi saksi. Ada beberapa hal yang harus kita ceritakan kepada siapapun tentang apa yang telah diperbuat Yesus kepada kita, dan itu adalah menjadi kesaksian kita, kesaksian yang hidup yang Yesus kita katakan, yang firman berkata dalam Kisah Para Rasul, engkau akan menjadi saksiku. Kira-kira apa ya? Halo, oke ya, kita belajar bersama-sama ya secara garis besar. Namun tentunya benang merahnya, intinya gitu ya. Kalau kau makan durian tentu kau nggak mau cerita-cerita tentang kulitnya dan mengupasnya. Langsung aja isinya gitu ya. Dasar kau terlalu pandai rupanya. Oke, hal pertama, apa sih isi kesaksian kita? Jadi pertama menurut saya nih, isi kesaksian kita harus merupakan pengampunan. Merupakan pengampunan. Oke deh, kita baca ya. Roma pasal 3 mulai ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilang kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jadi hal pertama menurut saya yang ada dalam setiap kesaksian kita, ceritakanlah bahwa ada yang namanya pengampunan, bahwa kita semua nih udah tercemar sama dosa. Begitu lahir juga udah ada yang namanya dosa keturunan. Kakekmu, nenekmu, engkongmu suka bilang, kita mah udah keturunan orang susah. Tuh begitu. Kita memang keturunannya begini. Bapakmu mabok, ya udah keturunannya. Jadi kita sudah tercemar. Ceritakanlah bahwa kita ini sudah tercemar oleh dosa dan hukumannya adalah maut, neraka. Tetapi dikatakan oleh karunia kita dibenarkan ketika kita percaya melalui Yesus Kristus. Halo, pernah bersaksi gitu? Kalau saya
ya udah saya saksikan. Ada teman atau saudara mungkin yang belum mengenal Tuhan, atau dulu teman kuliah juga. Tanyakan, kau percaya ada surga, ada neraka, dan seterusnya sampai kita saksikan anugerah Allah. Kalau bukan karena Yesus Kristus, kita semua kena penghukuman. Jadi itu diberikan cuma-cuma, gratis tapi bukan barang murahan, tahu? Halo? Karena kita dipercaya untuk bersaksi tentang apa yang Yesus buat dalam hidup kita. Menurut saya yang pertama, ceritakan tentang pengampunan. Sebab setelah engkau menerima Kristus, maka begitu banyak kebaikan Tuhan yang akan terbuka untukmu. Karena itu sesuai dengan janji firman-Nya. Halo, apalagi kira-kira yang harus kita saksikan sehubungan dengan dikatakan engkau akan menjadi saksiku. Gitu ya. Kira-kira apa lagi? Tadi kita ceritakan pengampunan. Ya, kau bisa banyak bersaksi apa yang kau alami, begitu ya. Ada yang aku melihat gitu seperti cahaya, dan itu aku percaya Yesus. Setelah itu gitu ya, dan sebagainya. Ada yang bersaksi ya dari seorang teman, anaknya itu bermimpi gitu ya, di atas rumahnya kok ada salib gitu. Wah, dia bingung. Bukan sekali, 2 kali. Pokoknya segala sesuatunya itu kita lakukan saja, lalu Tuhan yang akan melanjutkannya. Kita lakukan bagian kita, lalu Tuhan melakukan bagiannya Tuhan, bukan? Oke? Atau apalagi kesaksian? Kita bisa juga bersaksi tentang persekutuan persaudaraan. Persaudaraan di dalam Kristus itu beda loh dengan persaudaraan yang biasa-biasa gitu, pertemanan gitu ya. Kita bisa ceritakan. Karena kita baca ya satu ayat ya. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ini juga bisa kita saksikan. Persekutuan persaudaraan bersama-sama dengan saudara-saudara kita, dan terutama persekutuan bersama dengan Yesus. Kenapa begitu? Enak banget. Karena persekutuan bersama dengan Yesus itu hal yang menguntungkan. Yesus bersekutu menjadikan kita sahabatnya, dan Yesus juga bilang, kalau engkau di dalam aku di dalam engkau, yang engkau buat itu pasti beruntung. Kalau engkau di luar aku, engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Waduh, ini adalah persekutuan persahabatan yang menguntungkan. Ya tak? Ya maunya kan untung melulu, apalagi yang pedagang. Masa mau rugi dagang? Ternyata menguntungkan bersama dengan Yesus. Pernah ngalamin? Nggak usah kita ceritain ya. Kalau disaksikan, banyak deh, banyak gitu ya. Ternyata itu bisa menjadi kesaksian kita. Kita bersekutu. Yesus bilang, kau bukan lagi orang lain, engkau sahabat.
karena aku akan kasih tahu apa yang Bapak kasih tahu kepadaku, aku akan kasih tahu kepada kamu. Kalau nggak percaya baca, ya. Iya, waduh, itu penting tuh, penting. Yang bekerja, yang berbisnis, yang apalagi ibu rumah tangga, apalagi yang di perjalanan, dikasih tahu dulu, dicegah. Oh, ternyata dia itu baik, dia mencegah. Kalau tidak akan terjadi sesuatu. Banyak hal, pokoknya banyak hal, ya. Engkau sudah tahu lah, ya. Ini juga bisa menjadi kesaksian. Jadi suatu hubungan, tapi hubungan persaudaraan di dalam Kristus. Jadi ini kita bersahabat, Kristus juga bersahabat gitu. Jadi jangan sampai kau bersahabat, Yesus kagak diajak. Halo, kau harus ajak tuh supaya menguntungkan. Kau cari order aja susah banget. Kalau ini mah enggak, tinggal minta. Ya enggak begitu juga ya. Ini kan istilahnya begitu. Jadi enggak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Langit dan bumi itu miliknya, dan segala yang ada di dalamnya itu miliknya, dan kita itu ciptaannya. Emangnya Tuhan waktu mau menciptakan langit dan bumi susah gitu ya? Kagak, tahu, Dia tinggal ngomong aja. Jadilah terang, jadi. Jadilah darat, jadi. Jadilah laut, jadi. Lalu apalagi terhadap kita, ya. Halo. Tapi memang waktu Allah menciptakan kita, Dia kagak ngomong, jadilah engkau begitu, enggak. Dikatakan kita diciptakannya melalui tangannya sendiri. Gitu ya. Jadi engkau itu, waduh, spesifik tuh. Jadi engkau itu sesuatu yang khusus yang Tuhan ciptakan. Kok begitu ya? Lah, iya, karena Tuhan mengasihimu, mengasihi kita. Jadi hal kedua apa? Iya, kita bisa ceritakan tentang hubungan persaudaraan, persekutuan bersama dengan Kristus. Kalau enggak bersama dengan Kristus, pasti beda. Main sikut-sikutan istilahnya ya, sodok menyodok, menjatuhkan, udahlah nggak usah diceritakan. Jadi itu bisa kita jadikan kesaksian indahnya bersekutu bersama dengan Yesus, karena Yesus bilang, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, udah dikasih tahu tuh ya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi apalagi yang bisa kita ceritakan? Satu lagi deh. Karena kan tadi dibilang kan, engkau akan menjadi saksiku. Jadi bersaksi, apa yang mau disaksikan? Cerita-cerita omong kosong, gak ada gunanya. Oke, yang terakhir. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, apa yang tersirat dari firman yang kita baca? Apa yang bisa kita saksikan? Kita bisa saksikan tentang pertolongan Tuhan
dalam keadaan bahaya, dalam keadaan maut sekalipun, Tuhan tetap menyertai kita. Gitu? Kata pemazmur, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, tangan Tuhan tetap menjaga, menyertai aku. Ini juga bisa merupakan kesaksian kita, bagaimana Tuhan menyertai di dalam keadaan yang sukar, bahkan udah dekat maut, di pinggir jurang istilahnya, kalau kecemplung langsung hilang, mati. Kita begitu ngeri, kita jalan, rasanya Tuhan di mana engkau? Aku kok sendirian, gitu ya. Padahal Tuhan di samping kita, Dia gendong kita. Dan engkau selamat, bukan? Pernah ngalamin? Halo? Iya. Itu bisa merupakan kesaksian kita. Bagaimana Tuhan tolong, bagaimana Tuhan buka jalan. Iya Pak Pendeta, wah bisnis aku waktu itu macet, tagihan-tagihan tidak ada yang bisa cair semuanya. Udah berbagai cara, udah reschedule, tetap aja nihil semuanya. Itu kan sama aja dalam lembah maut kekelaman. Itu nggak lama lagi juga pilot. Halo. Lalu kok tiba-tiba kau sudah bangkit lagi, sudah bersuka cita? Iya Pak Pendeta. Lalu Tuhan buka jalan. Satu-satu yang sudah membeku lalu mulai mencair. Ada yang mulai mengangsur lagi. Outstanding yang begitu besar, tiba-tiba bisa mencair. Itu luar biasa. Karena ada beberapa yang setiap pagi berdoa di kantor. Mereka berdoa, tentu kalau perusahaan ini tutup, semua juga berhenti. Lalu Tuhan buka jalan. Pernah ngalamin begitu? Halo? Banyak ya, banyak. Saya juga pelaku bisnis, saya ada di marketplace, banyak mengalami itu. Itu bisa merupakan kesaksian. Kalau Tuhan izinkan terjadi, itu bisa merupakan kesaksian. Kesaksian yang hidup, kesaksian bahwa Tuhan itu ada, kesaksian bahwa Tuhan itu menyertai, dan kita adalah saksi-saksinya bahwa Tuhan menyertai kita. Oke, pasti masih banyak lagi ya. Jadi ketika dikatakan engkau akan menerima kuasa, engkau akan menjadi saksi, gitu ya, berarti kita dipercaya. Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita, entah itu yang baik atau tidak baik menurut kita, tapi pada akhirnya kita tahu semua adalah baik buat kita. Dan supaya dunia melihat bahwa Kristus yang ada dalam hidup kita adalah Allah yang hidup, karena mereka tidak bisa bersama-sama gitu datang ke sini atau mendengarkan mereka, tapi mereka bisa melihat dari hidup kita, bisa melihat kasih Kristus dalam hidup kita. Dan bukan cuma kita yang diberkati, kita juga bisa jadi berkat melalui kesaksian kita. Oke? Kita berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini, hari kemenangan, di mana kami ada bersama-sama dalam suatu ibadah, dalam ucapan syukur, dan Engkau mempercayai kami melalui apa yang kami alami, agar kami bisa menjadi saksi-saksi yang hidup, yang berkemenangan. Engkau Allah yang sama, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang membuka jalan,
Engkau Allah yang membimbing, Engkau Allah yang menghibur. Dan hari ini Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Biar kiranya Engkau terus bersama dengan kami, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan apa yang kami usahakan dalam pekerjaan kami, dan Engkau memberkati sehingga kami bisa terus bersaksi dan menjadi saksi-Mu, diberkati dan menjadi berkat. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan dalam seminggu ini, mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Kau berkati Tuhan. Umat-Mu, mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan mereka, Engkau berkati perusahaan itu Tuhan. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu ketika Engkau bekerja. Kami berdoa buat anak-anak kami, mereka yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Tuhan berikan hikmat dan akal budi. Engkau jagai ketika mereka dalam perjalanan. Engkau jagai juga dalam pergaulan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Berdoa buat mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan. Kau berkati, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantu sampai cucu-cucunya semua Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat berkat yang Kau berikan kepada setiap kami. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini, saat kami mengucap syukur, saat kami beribadah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami melangkah, Engkau bersama dengan kami. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu
padanya, kau sampaikan segalanya, pastilah terhibur hatimu. Terkadang di dalam jiwa sering datang derita. Seharusnya kepadanya kau sampaikan segalanya, pastilah terbebas jiwamu. Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah hidup, Tuhan adalah damai yang sejati, Tuhan juga cinta. Terkadang di dalam